Pria ini melepas baju tipis gadis itu sebagai kebiasaannya. Kemudian duduk dan nikmati layanannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa warna garis rambut gadis itu hitam. "Apakah rambutmu hitam sebelumnya?" Gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya terus melepas pakaiannya. Tatapannya tidak lepas darinya. Sampai dia melihat tempatnya warna pirang, baru sekarang dia merasa aman. Rachel adalah seorang gadis Yahudi. Selama Perang Dunia II, orang-orang Yahudi dibantai oleh Jerman. Untuk menyelamatkan hidupnya, Rachel hanya bisa bersembunyi di mana-mana. Hari itu dia bertemu dengan seseorang dari organisasi protes. Pria itu mengatakan bahwa jika mereka memiliki perahu, mereka akan pergi ke negara lain. Rachel percaya pada katanya. Hari berikutnya dia tiba di kapal feri, di mana ada banyak orang Yahudi ingin melarikan diri. Di tengah keramaian, dia bertemu kembali dengan kerabat-kerabatnya yang hilang. Mereka semua naik kapal dengan lancar. Ketika semua orang mengira mereka aman, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari kapal. Kemudian terjadi penembakan yang mengerikan. Pasukan Jerman membunuh semua orang di kapal. Rachel hanya bisa melihat keluarganya mati tepat di depannya. Dia tidak punya pilihan selain melompat ke air dan bersembunyi di alang-alang. Melihat tentara Jerman mengangkut mayat-mayat ke darat dan mencuri barang-barang berharga dari mereka, Rachel patah hati. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyimpan semua hal yang mereka lakukan di benaknya. Setelah dia melarikan diri, dia diselamatkan oleh seseorang dari organisasi protes. Dia mengecat rambutnya pirang, lalu berpura-pura menjadi orang Jerman, dan juga menjadi mata-mata. Malam itu organisasi protes mengatur misi untuk Rachel, yang berpura-pura menjadi kekasih Kapten Hans, untuk mengirimkan peralatan nirkabel. Tanpa diduga, ketika dia naik ke kapal, dia diperiksa oleh Jerman. Rachel dengan cepat memeluk dan mencium sang kapten. Lalu tiba-tiba menamparnya sekali. "Tinggal jauh dariku, bajingan." Setelah mengatakan itu, dia dengan marah mengambil kopernya dan meninggalkan kompartemen ini. Dan langsung pergi ke kompartemen orang Jerman. Petugas yang duduk di tempat ini adalah Mann. Dia adalah seorang perwira Jerman. Rachel mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dan berpura-pura sangat tertarik dengan perangko yang dia pelajari. Mereka berbicara satu sama lain dengan harmonis. Bahkan staf-staf inspeksi yang lewat tidak berani mengganggu mereka. Dengan begitu, Rachel beruntung bisa keluar dari tempat ini. Dan Mann terpesona olehnya. Rachel menyelesaikan misi. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi di pihak organisasinya. Saat mengangkut perbekalan, mobilnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan senjatanya terekspos. Anggota-anggota penting organisasi protes ditangkap oleh Jerman. Organisasi menemukan bahwa Mann tergila-gila dengan Rachel. Jadi mereka berharap dia bisa menggunakan ini untuk menyerang bagian internal musuh, untuk dapat menyelamatkan anggota-anggota organisasi mereka. Rachel setuju dengan rencana ini. Dia membawa sekotak perangko untuk menemukan Mann. Mann sangat tertarik. Dia mengundang Rachel ke pesta internal bersamanya. Di pesta itu, melihat para pejabat tinggi pihak musuh bernyanyi, Rachel hanya bisa tersenyum kecut. Tiba-tiba dia menatap sang pianis. Orang itu bukan siapa yang lain, tapi adalah musuh yang membunuh keluarganya malam itu. Dia tidak bisa menahan emosinya dan berlari ke kamar kecil untuk muntah. Dia memaksa dirinya untuk tenang lagi, dan kembali ke pesta bernyanyi untuk musuhnya. Sosoknya yang cantik dan percaya diri menarik semua mata. Tetapi ketika semuanya berjalan sangat lancar, Mann memperhatikan rambut Rachel. Dihadapkan dengan kecurigaannya, Rachel tidak panik. Sebaliknya, dia langsung mengakui bahwa dia adalah seorang Yahudi. Selanjutnya dia memasang ekspresi menyedihkan. Tatapannya yang sederhana membuat Mann lengah, dan masuki cintanya dengan sepenuh hati. Rachel beruntung bisa lolos kali ini. Tapi misi mata-matanya baru sekarang dimulai. Gadis itu mengangkat kepalanya dan meminum anggur yang tumpah di mulutnya. Anggur yang tumpah membasahi gaunnya. Sementara tentara membantunya membersihkan tubuhnya. Gadis itu mengedipkan mata pada pria di sebelahnya.
Pria itu mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam penjara. Dia membuat penjaga pingsan dengan tongkat. Dan selamatkan mata-mata Rahel. Tidak lama sebelum itu, sebagai anggota organisasi protes, Rahel ditempatkan di tentara Jerman. Hari itu, organisasi memberinya alat untuk menguping. Sementara orang-orang tidak memperhatikan. Dia menyembunyikannya jauh di dalam gambar kantor kerja sang letnan. Sangat cepat penyadapan mulai berlaku. Di sisi lain, semua orang di organisasi protes mendengar suara yang berasal darinya. Tentu saja ada juga informasi penting. Ternyata pria yang membantunya keluar adalah mata-mata organisasi. Organisasi diserang oleh Jerman bukanlah suatu kebetulan. Sang mata-mata di dalam dan letnan di luar bekerja sama. Seorang yang berpura-pura baik hati membantu orang-orang Yahudi yang kaya lolos. Seorang hanya menunggu untuk membunuh orang dan kemudian merampok uangnya. Setelah mengetahui tentang kejadian itu, Rahel sangat marah. Dia menyarankan membunuh sang mata-mata itu. Tetapi organisasi khawatir bahwa ini akan membuat tentara Jerman marah. Jadi mereka menolak permintaannya. Rahel hanya bisa merencanakan langkah selanjutnya. Dia tahu apa yang dirampok letnan itu disimpan di brankas. Perilaku membunuh orang Yahudi mungkin bisa dilakukan sewenang-wenang. Tetapi menyembunyikan dan menjadikannya sebagai milik sendiri akan dihukum mati. Rahel mengatakan ini kepada Letnan Mann. Biarkan Mann melaporkan ini. Tetapi ketika brankas itu dibuka, tidak ada apa dalamnya selain dokumen. Sekarang sang letnan telah melakukan serangan balik. Dia menuduh Mann berkhianat negeri dan berkolusi dengan orang-orang Yahudi. Kali ini dia tidak hanya gagal menggulingkan letnan, tetapi juga menyebabkan Mann ke penjara. Entah bagaimana sang letnan bisa memindahkan emas dan perak itu. Mungkinkah ada mata-mata lain? Sebelum Rahel sadar kembali, organisasi telah merencanakan tindakan selanjutnya, yaitu menyelamatkan anggota yang telah ditangkap. Pengacara organisasi mengeluarkan peta. Ini jalan rahasia untuk markas besar Jerman. Malam perampokan penjara, Rahel membuka pintu jalan rahasia yang sesuai rencananya. Kemudian muncul dalam gaun merah, yang menarik perhatian semua orang di pesta. Dan anggota-anggota lainnya mengambil kesempatan untuk menyerbu penjara. Semuanya berjalan sangat lancar. Tiba-tiba di ruang bawah tanah ada tembakan sengit. Ternyata semuanya hanya jebakan. Tentara Jerman telah mengetahui berita itu dan melakukan penyergapan. Seluruh tim perampok penjara telah dibunuh. Hanya Kapten Hans yang beruntung bisa melarikan diri. Rahel semakin yakin bahwa masih ada mata-mata di organisasinya. Tetapi sebelum dia bisa memberitahu organisasinya, dia dibawa pergi oleh letnan. Sang letnan dengan puas mengeluarkan alat penyadapan dari balik lukisan. Ternyata dia tahu segalanya dari awal hingga akhir. Kemudian sang letnan memerintahkan seseorang untuk menutup mulutnya. Lalu mendekatkan alat penyadapan ke mulutnya. Setelah itu, Rahel dianggap pengkhianat oleh organisasinya. Dia dituduh mengkhianati negarinya. Dan langsung dikunci di penjara. Jadi siapa pengkhianat dalam organisasinya? Gadis-gadis ini mengenakan pakaian terbuka. Memegang tanda-tanda memalukan di tangan mereka. Rambut mereka dicukur oleh para pria. Ekspresi mereka sangat menyakitkan. Para pria yang menghina mereka sangat bersemangat. Orang-orang di bawah juga memuji tindakan mereka. Hanya karena mereka dulu melayani orang Jerman. Tentara Jerman menarik diri dari Belanda. Orang-orang Yahudi dikembalikan ke kebebasan mereka. Tetapi Rahel tidak percaya kegembiraan pembebasan ini yang mengandung mimpi buruk baginya. Ketika dia masih di penjara, tidak tahu bagaimana, bawahan setia Mann dengan berani bergegas masuk dan menyelamatkan mereka dari penjara. Lalu cepat tinggalkan tanah yang rumit ini. Tanpa tujuan, mereka bersembunyi di tenda dekat sungai. Mann ingin membawa Rahel keluar dari Belanda. Dia tidak mengkhianati negaranya, tapi dituduh melakukannya. Rasa ini tidak bisa dihapus. Rahel tidak mau pergi. Dia harus menemukan pengkhianat sejati. Orang pertama yang dia curigai adalah sang pengacara. Dia adalah orang yang datang dengan ide untuk merampok penjara. Orang yang menyediakan peta itu juga dia.
Tapi di hadapan kecurigaan Rahel, dia tidak menjelaskan sama sekali. Dan mengeluarkan buku catatan hitam, dan berkata, semua kebenaran tertulis di dalamnya. Dia memutuskan untuk mengumpulkan semua orang untuk membuat pernyataan. Tetapi begitu dia berjalan keluar pintu, seseorang menembaknya sampai mati. Rahel dan Man juga terekspos. Man dibawa ke interogasi dan Rahel dikirim ke situs pendidikan ulang. Semua orang di sini tampak sangat aneh. Pria dilucuti celananya. Wanita dilucuti kemejanya. Rahel bertekad untuk tidak mengikuti, jadi dia dipukuli mereka. Bahkan dituangkan kotoran pada tubuh. Semua orang menyaksikan kesenangan itu. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Ketika Rahel dalam keadaan depresi, Kapten tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Setelah keluar, dia mendengar berita mengejutkan. Man telah terbunuh. Ini membuatnya benar-benar runtuh. Dia menggigil dan dengan sulit mengambil nafas. Kapten melihat ini dan memberinya obat penenang. Rahel perlahan-lahan menjadi tenang. Tetapi matanya menjadi buram lagi. Dia berusaha melihat ramuan di atas meja. Ternyata dia overdosis insulin. Bukankah ini untuk mengakhiri nyawanya? Baru sekarang Rahel menyadari bahwa Kapten Hans adalah pengkhianat. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengambil sepotong coklat dari tasnya. Melahapnya untuk mengisi kembali tenaga. Sementara Kapten dipuji oleh semua orang. Dia melompat ke kerumunan dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengambil buku hitam untuk menemukan pemimpin organisasi. Semua kebenaran terungkap. Sang pemimpin menggunakan banyak jebakan tetapi tidak dapat menangkap sang kapten. Pada saat ini, Rahel menemukan tank yang sangat aneh. Memang, sang kapten bersembunyi di peti mati. Melihat niatnya terungkap, Kapten terus-menerus mengeluarkan emas dan perak. Memohon Rahel untuk melepaskannya. Rahel tidak banyak bicara, memasukkan uangnya ke dalam. Lalu menggunakan liontinnya untuk mengunci peti mati. Apa yang menunggu sang kapten hanyalah jalan kematian. Kemudian Rahel kembali ke kampung halamannya dan menjadi seorang guru. Menjalani kehidupan damai yang pernah ia impikan.